Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Dr. Hewan Nurul Anjar Prasiwi, dalam channel kesayangan kita, Dr. Hewan Nurul Anjar. Coba deh disimak nih dari kucingnya bulunya. Apakah ada kutu di situ? Apakah ada telur kutu di situ? Nah, kalau misalnya ada, hati-hati karena ada 1 atau 2 kutu di situ, dia bisa berkembang biak sangat cepat dan bisa menghasilkan ratusan atau bahkan ribuan telur dalam satu waktu. Jadi sebenarnya ada 2 macam ya caranya. Yang pertama adalah kontak secara langsung dan yang kedua itu tidak secara langsung. Kucing A dia terinfeksi kutu, kemudian ada kucing B masuk. Nah, akhirnya diberi interaksi, akhirnya si kutu dari si kucing A ke si kucing B, akhirnya dia pertukaran. Nah, terus yang kedua yakni secara tidak langsung itu berasal dari perabotan ataupun dari kita sendiri nih yang tidak sengaja membawa yang namanya kutu, atau dia ikut serta dalam kita sehingga kita membawa kutu untuk dikeluarkan ke anabul kita. Jadi jangan salah, ketika anabul kita itu indoor banget, kenapa dia kena? Nah, bisa jadi kita atau perabotan rumah tangga itu bisa menjadi salah satu faktor terjadinya penularan ke hewan kesayangan kita. Dia tidak hanya menggigit ataupun membuat gatal, tetapi dia juga bisa menyebabkan yang namanya malnutrisi. Bisa juga menyebabkan yang namanya kekurangan darah, anemia, atau bahkan bisa jadi menyebabkan yang namanya tick paralisis, jadi kelumpuhan. Kita harus tetap menjaga kebersihan lingkungan kita karena ada beberapa kutu itu yang dia itu tetap hidup dorman dalam lingkungan kita. Jadi kita harus tetap untuk membersihkan supaya kutu-kutu ini hilang dan juga mati. Itu kita bisa memandikan kucing kita secara rutin ya, karena itu juga bisa mencegah yang namanya kotor-kotoran. Kemudian kalaupun ada kutu yang belum banyak, itu bisa mati dengan si sampo yang mengandung terapi anti kutu, itu juga bisa. Terus kemudian yang kedua, kita bisa melakukan yang namanya terapi pencegahan kutu. Nah, teman-teman bisa konsultasi dengan dokter hewan untuk melakukan yang namanya pencegahan anti kutu ini. Tetes spot on, kemudian ada tuh yang diminum juga ataupun injeksi yang itu dari dokter hewan ya. Jadi baiknya segera konsultasikan dengan dokter hewan kesayangannya masing-masing. Ada beberapa nih yang kutu itu bisa menular ke manusia. Nah, kalau misalkan nih kayak penyakit skabies itu kan kutu sebenarnya yang dia menyerang biasanya ada di telinga dan kemudian dia tuh tempatnya itu tidak hanya di permukaan tapi masuk ke liang kulit. Nah, ini dia bisa menular ke kita. Makanya jangan kaget ketika hewan kesayangan kita ada kutu, kita juga merasakan gatal atau bahkan sampai merah-merah ataupun terjadinya lesi. Nah, kalau sudah terjadi itu berarti kita bisa yang dinamakan ketularan kutu dari hewan kesayangan kita yang bersifat zoonosis. Nah, itu tadi tentang kutu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Next kesempatan kita join lagi dan semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Sampai ketemu lagi. Bye bye.